Israel bombardir Yaman besar-besaran untuk pertama kalinya perang meluas. Oke, Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Selamat hari Minggu semuanya ya, dan Sobat Waras. Berita kali ini inilah yang kita takut-takutkan. Inilah yang kita khawatirkan. Yaman sudah memulai dan berani untuk melakukan sebuah serangan, walaupun itu hanya sebuah drone kecil yang sebenarnya tidak memberikan dampak yang besar bagi kehancuran Israel. Dan seperti apa yang saya katakan, bahwa hati-hati, karena Israel itu dia nggak suka cari gara-gara. Dia itu selalu stay cool, istilahnya begitu ya. Tapi kalau ada yang berani coba-coba untuk mengganggu Israel, maka siapapun itu pasti tidak akan lolos dari pembalasan Israel. Dan kawan-kawan, sudah kita buktikan bagaimana Hamas yang mencoba-coba untuk menyerang Israel. Ya, menurut saya serangan Hamas kepada Israel itu lumayan besar dan itu lumayan membuat Israel hancur, kawan-kawannya. Tapi dampaknya juga mengerikan, ya, membuat Hamas benar-benar hancur. Dan kita lihat sendiri, ya, setelah Hamas menyerang Israel, semua diam. Tidak ada yang berani mengutuk perbuatan Hamas. Tetapi ketika Israel menyerang balik, semua ramai-ramai mengutuk. Sama halnya kawan-kawan dengan Houthi Yaman. Kemarin ketika Houthi Yaman menyerang Israel, mana PBB? Nggak ada suaranya PBB. Apalagi Konoha, Presiden Konoha, ya, Menlu Konoha, semua bungkam. ICC, apalagi ICG, ya, macam-macam lah organisasi yang selama ini suka mengecam Israel. Di mana mereka? Semua diam, semua bungkam ketika Houthi Yaman melakukan sebuah serangan kepada Israel. Ya, semua bungkam, kawan-kawan. Tetapi seperti apa yang saya katakan, hati-hati. Kalau Israel balas, maka yang terjadi, Yaman benar-benar akan hancur. Nah, ini berita lengkapnya, kawan-kawan. Sebelum kita masuk dalam inti berita kita, saya ucapkan terima kasih dulu kawan-kawan. Walaupun hari ini belum ada persembahan kasih yang masuk, tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport Pavel selama ini. Dan bagi Sobat Waras yang ingin mensupport Pavel, bisa mensupport Pavel lewat nomor rekening layar kaca. Dan nantikan kemungkinan Senin depan pekerjaan gereja plafon sudah akan dilanjutkan. Oleh karena itu, support Pavel untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini berita lengkapnya, kawan-kawan. Israel bombardir Yaman besar-besaran untuk pertama kalinya perang meluas. Ini Minggu, dimuat 21 Juli 2024 oleh sindonews.com. Tel Aviv, militer Zionis Israel pada hari Sabtu membombardir Yaman secara besar-besaran untuk pertama kalinya. Ini menandakan perang yang pecah di jalur Gaza, Palestina sudah meluas. Ya. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Siapa yang salah? Ya. Lalu serangan udara Zionis menghantam kota pelabuhan Hodeidah, memicu kebakaran besar di terminal minyak, pelabuhan, dan fasilitas lainnya. Lalu pasukan pertahanan Israel IDF dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan tersebut merupakan respon terhadap serangan terhadap kapal sipil yang terkait dengan Israel, serta serangan rudal jarak jauh dan drone terhadap negara Yahudi tersebut yang dilakukan oleh kelompok militan Houthi yang berbasis di Yaman. Jadi kawan-kawan, sebenarnya ketika Houthi Yaman menyerang kapal-kapal di Laut Merah, kawan-kawan, sebenarnya Israel sudah memberikan ultimatum kepada Amerika supaya Amerika segera urusin Yaman itu.
Karena kalau Amerika nggak sanggup urusin Yaman, maka Israel akan turun tangan. Tapi ternyata ya Biden juga nggak tahu ya. Biden sepertinya tidak terlalu fokus dan membiarkan Yaman terus berkeliaran untuk melakukan serangan penghancuran kepada kapal-kapal yang melintasi Laut Merah tersebut. Ya, dan akhirnya kawan-kawan, Israel harus turun tangan juga. Rupanya Biden tidak bisa diharapkan kawan-kawan ya. Ya, pentasan banyak warga Amerika yang sudah tidak suka dengan Biden ya. Ya, karena ya disenyalir ya Biden ini juga ternyata punya main-main lah dengan negara-negara Arab ya, negara-negara Iran dan sekutu-sekutunya ya kawan-kawan ya. Ya, beberapa saat lalu jet tempur IDF menyerang sasaran militer rezim teroris Houthi di kawasan pelabuhan Hodeidah di Yaman sebagai respon atas ratusan serangan yang dilakukan terhadap negara Israel dalam beberapa bulan terakhir. Kata IDF seperti dikutip dari Russia Today Minggu 21 bulan 7 2024. Rekaman yang beredar online menunjukkan bahwa serangan tersebut ya terkonsentrasi di terminal minyak pelabuhan yang luas dengan beberapa tangki penyimpanan terlihat terbakar. Kita sih berharap ya mudah-mudahan ini setidak-tidaknya memberikan efek jera ya kepada Yaman. Tapi kalau Yaman masih ngotot untuk serang Israel ya kemungkinan Yaman akan hancur seperti Gaza saat ini. Api kemudian menyebar dan bahan bakar yang terbakar tampaknya bocor keluar dari tangki yang pecah dan menghasilkan satu dinding api. Serangan itu diyakini telah menimbulkan korban di lapangan menurut laporan media lokal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengomentari serangan tersebut pada hari yang sama, menuduh ya bahwa pelabuhan tersebut telah digunakan oleh Houthi untuk menerima persenjataan dari Iran. Lagi-lagi kawan-kawan, ada Iran di belakang Houthi. Dia juga menyinggung serangan drone baru-baru ini di Tel Aviv juga menewaskan 1 orang dan melukai setidaknya 10 orang di sekitar konsulat Amerika Serikat di kota tersebut. Serangan drone itu disebut-sebut oleh Houthi sebagai operasi militer signifikan dengan drone baru yang mampu melewati sistem intersepsi musuh. Houthi, kelompok Islam Syiah, menguasai sebagian besar dan sebagian besar penduduknya di Yaman, telah menyerang kapal dagang yang terkait dengan Israel sejak Oktober, menggambarkan operasi mereka sebagai tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Lalu, serangan tersebut memicu respon dari koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Inggris yang telah melakukan serangan udara terhadap kelompok tersebut. Upaya pengeboman AS dan Inggris tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil karena Houthi terus melakukan serangan terhadap kapal dagang dan berulang kali menargetkan kapal perang koalisi. Kelompok tersebut telah memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap Hodeidah tidak akan dibiarkan begitu saja. Wah, ya rupanya akan ada perlawanan dari Yaman, ya karena katanya serangan Israel itu. Iya Sobat Waras, jadi kemungkinan besar akan ada serangan balik lagi dari Houthi Yaman kepada Israel. Iya, kita tunggu saja seberapa besar nyali Houthi Yaman untuk cari gara-gara dengan Israel. Dan lagi-lagi kawan-kawan, jangan salahkan Israel nanti kalau Yaman akan hancur. Karena jelas Yaman itu negara kecil ya, negara tiada apa-apanya. Pasti ya, kalau Israel benar-benar menghajar pasti akan hancur berantakan. Oke, kita tunggu saja ya bagaimana kabar selanjutnya. Dan support terus Pavel 88 channel. Thank you untuk kalian semua yang selalu mendukung. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Salam. Pagi Pak Tukang. Pagi, selamat pagi. Kapan selesai ini? Besok? Sebentar selesai? Sebentar selesai. Berarti tinggal plafon ya? Iya, tinggal plafon. Ya, jadi ini untuk memperkokoh rangka-rangka atap ini jadi harus didobol kayunya. Sana ya. Didobol kayunya itu ya. Mana ya? Sabar. Oh sana. Didobol seperti itu ya. Supaya nanti
Setelah itu baru di plafon. Nah, gitu. Oke, thank you semuanya.